Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau hari ini, saat ini, saudara bisa menatap wajah saya, itu artinya saudara sudah ada di depan layar televisi, layar komputer, ataupun gadget saudara. Dan kalau saudara sudah berada di sana dalam kondisi yang rapi dan baik, itu artinya saudara sudah siap untuk beribadah. Dan kalau saudara siap beribadah, itu artinya saudara akan diberkati Allah melalui ibadah hari ini. Dan saudara akan bertumbuh, dan bertumbuh, serta berbuah. Oke, mari kita akan mengawali ibadah ini dengan satu pengakuan. Bahwasanya pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Nah, saudara, sebelum kita lebih lanjut, setiap kali kita menghadap kekudusan Allah, maka kita merasakan ketidaklayakan kita di hadapan Allah. Karena itu, kita akan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh diizinkan oleh Allah sekali lagi menikmati Allah di dalam ibadah yang kudus. Tapi kami sadar ya Bapak, setiap kali kami menghampiri tahta kekudusan Bapak, maka kami menyadari akan dosa, keterbatasan, kelemahan, dan semua kegagalan-kegagalan kami yang mengecewakan hatinya Allah. Karena itu sebelum lebih jauh, maka kami mau mohon pengampunan dosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perantara tunggal yang Bapa sudah berikan kepada kami. Dan kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa, supaya melalui pengampunan ini, kami sungguh-sungguh dilayakkan untuk menghampiri tahta kekudusan-Mu, dan kami diberkati dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Semua kami yang melayani juga diberkati oleh Allah. Semua kami yang melayani dipakai oleh Allah untuk memberkati pertumbuhan iman setiap kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan, dan kami bersyukur untuk pengampunan dosa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Amin. Saudara, kita akan memperbarui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda sekalian yang dimanapun kalian berada, di rumah? Saya yakin semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Memang corona membuat semuanya menjadi tidak pasti. Banyak orang menjadi susah karena corona. Terus kenapa kita harus bersukacita? Karena kesusahan dapat melatih kita untuk semakin bertekun. Dan semua itu sesuai dengan berita anugerah Allah yang terambil dari Yakobus 1 ayat yang kedua dan ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kuncinya di sini adalah ketekunan. Apa maksud ketekunan di sini? Artinya kita dalam keadaan susah, percayalah, kita jadi lebih sering
mencari Tuhan. Lebih sering berseru kepada Tuhan apa yang menjadi masalah kita. Mari kita serukan hati kita. Mari kita angkat pujian. Bukti kebesaran-Mu. Sungguh, kiranya lagu ini dapat menyatakan bahwa Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kita. Rancangannya tetap dan kekal selamanya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kembali ke baitnya. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Kau bersamaku Di dalamku Tuhan. di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari lebih dalam lagi, lebih sungguh lagi. Kita serukan pujian ini. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku. Serahkan hidupku, Oh, tolong Tuhan murnikan murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kiranya sungguh segala pujian, hormat, kemuliaan untuk nama Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Sungguh rencananya begitu nyata sempurna dalam hidup kita. Apa yang kita perbuat untuk Tuhan, melainkan hanyalah menggenapi firman-Nya. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita kembali nyanyikan. Hidupku, Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, kita resapi setiap kata-katanya. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama, Kau bersamaku hanya di dalam. di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kembali ke bayatnya. Hidupku Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau
izinkan saya bertanya kepada jemaat di rumah. Adakah sukacita dalam hatimu? Lebih keras lagi, adakah sukacita di dalam hatimu? Jawablah di dalam hati saudara-saudari sekalian. Karena saya yakin percaya bahwa setiap jemaat di rumah dimanapun kalian berada, saat ini kalian sedang bersukacita. Karena apa? Karena sungguh kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Mari kita angkat satu pujian yang menyerukan nama Tuhan, yang menyatakan bahwa kasih Allah tak pernah berkesudahan. Yang di rumah boleh bertepuk tangan. Kita nyanyikan ini dengan penuh sukacita. Senyumlah, tersenyumlah. Katakan, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Kita bernyanyi bagi siapa? Bagi Dia Sang Raja. Katakan, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. bernyanyi bagi siapa? Bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi siapa? Bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan, dengan sorak-sorai. Sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kini terus memuji Tuhan tanpa hentinya. Aku milikmu. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh. Katakan raih daku. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak Besertamu. Hanya sungguh Allah kita saja. dalam doaku sungguh akrabnya. Bersekutu dengan siapa? Bersekutu denganmu. Yes, that's right. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhan. Sekali lagi raih daku. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saja semua jemaat, kita tundukkan kepala kita. Kita sudah memuji namanya, kita sudah menyerukan namanya. Dan sekarang saatnya kita mau menyerahkan apa yang menjadi pergumulan tentang diri kita, kota kita tercinta Samarinda.
bahkan negara kita, Indonesia ini. Mari saya ajak semua jemaat, kita tutup mata kita. Kita naikkan doa syafaat kita. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tiada hentinya Engkau selalu menyertai kami. Bahkan nafas kehidupan pun Engkau berikan kepada kami setiap paginya. Itu pun sudah cukup menjadi satu alasan kenapa kami harus bersyukur kepada Engkau. Tidak perlu alasan yang lain. Di balik segala berkat-Mu, kami bisa makan dan sebagainya. Terus apa yang kami lakukan untuk menyenangkan hati Engkau? Tiada lain dan tiada bukan hanyalah untuk menggenapi firman-Mu. Dan sekarang kami akan membawa doa-doa kami. Kami menyerahkan apa yang menjadi pergumulan kami. Karena kami tahu Engkau selalu mendengar setiap permasalahan, persoalan, pergumulan dari setiap kami. Di tengah corona ini, COVID ini, membuat negara menjadi kesusahan. Bahkan kami sudah bisa merasakan di antara sekeliling kami. Banyak yang merasa kesusahan. Kiranya Kau sertai setiap orang-orang di pemerintahan. Mulai dari yang paling atas sampai yang paling rendah. Mulai dari presiden maupun sampai yang tingkat paling rendah yaitu RT. Kiranya sungguh mereka semua sehati bisa bekerja sama dalam mengatasi setiap permasalahan yang berat ini. Mereka diberikan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka boleh melaksanakannya sejauh dari yang namanya KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Maka boleh menggunakan uang negara dengan baik. Sehingga semuanya boleh tersalurkan kepada kami, masyarakat mereka yang kecil. Memberikan mereka kesatuan hati. Dan kami juga berdoa bagi setiap tentara, polisi yang ikut membantu keamanan negara kami. Mereka harus bekerja ekstra. Dengan adanya PSBB mereka semakin bekerja ekstra. Kami mohon Engkau berikan mereka stamina yang lebih, kesehatan yang lebih. Karena mereka harus berkeliaran sana sini untuk menjaga keamanan. Dari setiap tempat tinggal, tempat kerja, tempat kami mencari nafkah, tempat kami hidup. Dan kami juga berdoa untuk setiap masyarakat yang ada. Memang corona membuat bahkan sebagian besar orang menjadi susah. Banyak yang ter-PHK secara paksa. Banyak pula yang harus bangkrut karena usahanya pelit, bangkrut. Harus menutup usahanya, bahkan pendapat mereka juga tidak seberapa. Tapi ajarkanlah kami sebagai anak-anak-Mu untuk tetap taat. Tetap taat apa? Tetap taat dalam membayar kewajiban kami. Baik itu pajak, baik itu perpuluhan, baik itu persembahan. Tidak ada alasan untuk tidak memberikan kepada Engkau dalam keadaan sesulit apapun. Yang kami minta hanyalah Engkau cukupkan kami akan makanan kami. Makanan rohani dan makanan jasmani. Sehingga sungguh kami dalam keadaan susah pun kami tidak melakukan tindakan kriminal. Dan berkati masyarakat di sana. Sehingga mereka juga takut akan Tuhan. Tidak sampai berbuat kriminal di saat mereka kesusahan. Yang miskin, yang kelaparan Engkau berikan makanan. Sehingga kami sungguh dijauhkan dari tindakan-tindakan kriminal. Dan kami sungguh berharap kami pun boleh terus memuji nama Engkau. Kami pun boleh hidup berkeluarga, hidup mandiri, dijauhkan dari segala rasa takut dan kami selalu diberikan rasa kedamaian. Inilah doa-doa kami Tuhan. Kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang selalu mendengar dan kami menyerukan, yang kami menyampaikan. Jawablah Engkau sesuai dengan waktu-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan menyampaikan pergumulan kami. Amin. Sekarang tibalah saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saya mau ajak semua jemaat untuk menyanyikan suatu lagu yang berjudul
Adakah berat beban hidupmu? Saya sangat menyukai lagu ini. Karena apa? Sungguh lagu ini mengajarkan kepada kita untuk menyerukan setiap permasalahan, setiap pergumulan, setiap apapun yang kita alami dalam hidup kita kepada Tuhan Yesus. Pernahkah kita bertanya di dalam hati kita masing-masing? Adakah kita mencari Tuhan Yesus saat kita senang? Mungkin seringkali kita lupa. Seringkali kita hanya menyerukan namanya, memanggil-manggil namanya saat keadaan susah. Karena Tuhan Yesus selalu membuka lebar telinganya. Dia tidak pernah sekalipun untuk menutup telinganya. Bahkan dia selalu ada waktu. Selalu ada waktu untuk mendengarkan kita. Tapi apakah kita ada waktu untuk menyampaikannya kepada Tuhan Yesus? Mungkin seringkali kita lupa. Biarlah sungguh juga lewat pujian ini menjadi suatu introspeksi buat diri kita masing-masing. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita hanyalah debu. Tanpa Tuhan Yesus, kita tetap debu. Kita gak hidup. Kita tetap harus mencari Dia untuk tetap hidup. Mari kita angkat pujian ini. Adakah berat beban hidup? Sampaikanlah kepada Tuhan Yesus. Apa yang menjadi persoalan? Tak perlu lagu, tak perlu menunggu apapun. Adakah berat beban hidupmu? Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Gundah dan gelisahkah hatimu? Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhan. Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Karena apa? Dia teman Karena yang hanyalah Dia teman yang benar. Amin. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan, jangan gentar. Jangan gentar saudaraku. Sampaikanlah semuanya kepada Tuhan Yesus. Adakah air mata tak tertahan? Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Adakah dosamu terus kau simpan? Buanglah dosamu. Sampaikanlah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang menghapus dosa kita. Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Dia teman yang benar. Tiada yang lain, tiada yang sebanding dengan Yesus. Sebanding dengan Yesus. Sampaikan, jangan gentar. Kembali ke yang refnya. Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan, jangan gentar. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita menerima berkat firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami memohon berkat-Mu saat ini. Lewat perenungan firman yang oleh pertolongan Roh Kudus boleh menguatkan hati kami, iman kami, bahkan menambah dewasa kerohanian kami. Allah Roh Kudus yang bekerja melalui hamba-Mu dan semua kami yang mendengarkannya dalam ibadah ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tema renungan firman Tuhan pada hari ini yaitu overtone. Apa sih itu overtone? Overtone adalah sebuah cara untuk menaikkan sebuah nada satu tingkat dari nada asalnya atau nada aslinya. Apa tujuannya membuat overtone dalam sebuah musik atau nyanyian? Tujuannya yaitu supaya lagu yang dinyanyikan itu semakin kuat maknanya. Penjiwaan saat kita menyanyi melalui overtone itu akan sangat mendalam. Dan diharapkan lewat overtone itu sebuah pujian yang kuat mengalir dari hati kita. Saat yang sama, pujian itu akan memberikan makna yang positif dalam hidup saya dan saudara. Di sana ada sukacita, ada semangat, ada kekuatan, ada pengharapan lewat sebuah ekspresi pujian yang dinyanyikan sedemikian rupa. Khususnya saat nada itu dinaikkan satu tingkat, biasanya dalam bagian refrain. Nah, pada hari ini kita akan memaknai overtone itu bukan soal kita menyanyi, tetapi lebih kepada bagaimana kita naik satu tingkat di dalam kehidupan rohani saya dan saudara. Dalam iman kita mengiring Tuhan, yang memang pada kenyataannya ada banyak sekali pergumulan, dan di sana kita sedang dilatih oleh Tuhan untuk mengalami sebuah overtone iman. Bagaimana kita naik satu tingkat lebih tinggi, menjadi semakin kuat dan dewasa secara rohani. Nah, Bapak Ibu, jemaat sekalian yang berkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua kita tentu mengalami banyak pergumulan, banyak kesukaran, ataupun penderitaan. Apalagi sekarang di masa pandemi seperti ini. Dan dalam kondisi tertentu, penderitaan itu sanggup untuk merobek jiwa, sanggup untuk menarik seseorang ke dalam kesedihan yang sangat dalam, sanggup membuat seseorang itu menjadi stres, bahkan depresi, saking beratnya penderitaan yang dia tanggung. Itu mungkin sakit penyakit, itu mungkin kegagalan dalam usaha pekerjaan, itu mungkin masalah-masalah pribadi, atau masalah dalam rumah tangga, atau ada hal tertentu yang menjadi beban hidupnya yang sedemikian berat. Penderitaan seperti itu terkadang dapat menghancurkan hidup seseorang. Tetapi bagi sebagian orang lain,
Apalagi saya dan saudara sebagai umat Allah. Penderitaan itu sebaliknya dapat menciptakan sebuah musik atau harmoni yang indah. Lewat penderitaan, kesukaran, kesusahan itu, kita dapat membuat sebuah overtone, naik satu tingkat di dalam semua kesukaran yang kita hadapi itu. Contohnya, Ibu Fanny Crosby, seorang pengarang lagu yang paling terkenal dan paling banyak menulis himne, puji-pujian Kristen. Kurang lebih 9.000 lagu dituliskannya. Salah satu lagu yang suka kita nyanyikan yaitu Sungguh dan Pasti Jaminanku. Dan banyak lagu lain yang diciptakannya yang sangat memberkati umat Kristen, menguatkan iman, memberikan sukacita dan pengharapan. Dan Fanny Crosby ini punya kehidupan yang sangat sulit. Mungkin bagi orang lain itu sesuatu yang sukar untuk diterima, yang bisa saja justru menjadi sebuah keluhan berkepanjangan. Mengapa? Karena Fanny Crosby ini, dia lahir secara normal. Tetapi pada waktu dia masih bayi, dia mengalami sakit demam. Kemudian diobati, tetapi terjadi malpraktik. Dokter salah mengobatinya. Akibatnya matanya buta sejak bayi. Tetapi ketika dia sudah mulai besar, mulai mengenal kehidupannya, dia memaknai hidupnya itu sangat berbeda. Di usia 8 tahun, Fanny Crosby membuat sebuah puisi yang berjudul The Blind Girl, seorang gadis buta. Di situ dia menuliskan sebuah puisi. Dan makna puisi itu sangat indah. Di sana dia mengatakan, dia mengalami banyak berkat yang orang lain tidak alami. Dia menemukan dirinya buta. Apakah dia akan mengeluh? Dia akan marah dan kecewa? Tidak. Dia menerima itu. Sebuah ekspresi yang luar biasa. Dia membuat sebuah overtone yang indah sejak masa kecilnya. Tidak heran dia menciptakan banyak sekali lagu himne yang sungguh memberkati orang-orang Kristen segala abad. Dari orang-orang seperti itu kita bisa melihat sebuah perpindahan dimensi kehidupan. Lewat lagu-lagu yang dia ciptakan itu, di sana tergambar sebuah perubahan dari penderitaan kepada kemuliaan, dari kefanaan kepada kekekalan, dari keputusasaan kepada pengharapan, dari kesedihan kepada sukacita. Luar biasa menemukan makna hidup seperti itu. Nah, dalam Alkitab, salah satu tokoh yang seringkali menggambarkan sebuah overtone iman dalam hidupnya adalah Daud. Dalam firman Tuhan yang kita baca, Mazmur 42 ini memang ditulis oleh Bani Korah. Mereka adalah orang Lewi yang bertugas memuji-muji Allah di bait suci. Tetapi penafsir juga melihat bahwa sebenarnya penulis Mazmur 42 ini adalah Daud. Charles Spurgeon salah satunya, dia mengatakan puisi ini lahir dari pena atau tulisannya Daud, yang kemudian dinyanyikan sebagai sebuah pengajaran oleh Bani Korah. Dan Daud memperlihatkan sebuah overtone iman yang luar biasa dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran yang dia alami. Mazmur 42 ini
mengisahkan tentang pergumulan Daud yang sangat berat ketika anaknya sendiri, yaitu Absalom, mencoba bahkan berusaha untuk mengkudeta Daud. Dan itu berarti berpotensi membunuh Daud. Daud kemudian lari dari Yerusalem. Nah, dalam pelarian itulah Bani Korah melihat bagaimana Daud memaknai peristiwa yang sukar itu. Dan mereka melihat bagaimana Daud mengekspresikan imannya di tengah-tengah pergumulan seperti itu. Bahkan Daud menuliskan puisi atau pujian dalam kondisi yang demikian. Jemaat yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat Mazmur 42 ini kita bisa belajar bagaimana naik satu tingkat, naik satu level di dalam kehidupan iman saya dan saudara. Sekali lagi, ada banyak kekacauan, ada banyak penderitaan, ada banyak hal yang bisa kita keluhkan. Bukan cuma sehari, tetapi berhari-hari, bahkan mungkin sepanjang tahun. Tetapi mari kita melihat hal itu dengan cara berbeda saat ini. Mari kita membuat sebuah overtone iman, naik satu tingkat lebih tinggi dari masalah yang Tuhan izinkan kita alami. Mari kita melihat bagaimana Daud bisa mengendarai penderitaan, kesukaran, kondisi jiwanya yang hancur itu menjadi sebuah musik yang indah. Bukankah di sana dikatakan Daud itu menangis, air matanya menjadi makanannya siang dan malam. Dia sangat menderita, jiwanya itu gundah gulana. Dia terhimpit dan tertekan sangat berat. Tetapi saat seperti itu, dia dapat membuat sebuah tingkatan iman naik satu tingkat lebih tinggi. Bagaimana Daud dapat melakukannya? Yang pertama, karena Daud memilih keluar dari padatnya himpitan penderitaan dan berinisiatif menuju ke rumah Allah. Di sini saya memaknainya yaitu Daud menggeser fokus lensa hidupnya. Daripada Daud terpusat kepada kejahatan Absalom, anak kandungnya itu, yang bisa membuat dia sangat kecewa, marah. Bahkan Daud mungkin bisa melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dia lakukan. Daripada berpusat kepada kondisi yang demikian, Daud memindahkan fokus lensa iman dan hidupnya. Daud berfokus kepada Allah. Kita lihat perkataan Daud dalam ayat yang kelima. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Di tengah padatnya manusia, yang boleh saya katakan di tengah padatnya penderitaan, himpitan beban, Daud berinisiatif untuk melangkah ke rumah Allah. Daud berinisiatif untuk mencari Allah. Mengapa Daud dapat melakukan hal yang demikian? Karena pengalaman Daud sejak masih jadi gembala kambing domba. Kemudian saat dia bertempur melawan Goliat, raksasa orang Filistin. Kemudian saat dia lari karena dikejar-kejar Saul untuk dibunuh oleh Saul. Daud lari
menghindari Saul dan harus menempuh perjalanan yang sukar, dan di sana banyak penderitaan dan juga pengalaman-pengalaman iman lainnya yang Daud alami. Di sana Daud mengenal Allahnya. Di sana Daud tahu dengan mencari Allah, dengan berfokus kepada Tuhan, maka Daud akan menemukan kekuatan. Daud akan menemukan harapan. Daud akan mengalami kekuatan yang baru di balik penderitaan yang dia alami. Di sini Daud tidak membiarkan jiwanya itu hancur karena kesedihan, kekecewaan atas perbuatan Absalom. Coba bayangkan, anak sendiri melakukan yang jahat kepada papanya, kepada orang tuanya. Betapa sakit hati orang tua. Tetapi Daud melihatnya dengan cara yang baik dan benar. Bukan baik perbuatan Absalom itu sangat jahat. Tetapi Daud melihatnya dengan cara yang benar, yaitu daripada dia menghancurkan hidupnya, menghancurkan hati dan jiwanya, karena semua kejahatan Absalom yang menyakitkan hati itu, dia memilih untuk mencari Tuhan. Dia memilih menyerahkan semua beban hidupnya kepada Allah. Dia memilih untuk menggeser fokus hidupnya. Daripada berkutat dalam penderitaan yang menghancurkan itu, Daud berpaling kepada Allah. Allah yang dapat menjaga keutuhan jiwanya. Allah yang dapat menguatkan imannya. Allah yang dapat melindunginya dari semua bahaya yang akan menimpanya. Bapak, Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini juga yang perlu kita lakukan untuk bisa mengalami overtone iman, naik satu tingkat lebih dewasa di balik kesukaran penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami. Jangan habiskan energi, pikiran, perasaan, emosi terhadap semua penderitaan yang kita alami. Di sana kita marah, kita mengeluh, kita kecewa, kita khawatir, kita gelisah. Terkadang ada orang tidak bisa tidur karena beban pikiran, beban jiwanya yang berat. Bahkan ada orang-orang yang mengalami sakit secara fisik, bisa stres, bisa darah tinggi, bisa stroke, bisa terkena serangan jantung. Karena menanggung semua beban itu dengan rasa kecewa, rasa marah. Daripada bersikap seperti itu, yang justru akan menghancurkan hidup saya dan saudara, kita harus belajar menggeser fokus lensa hidup kita dalam kondisi seperti itu. Alihkan pandangan kita, pusatkan pikiran kita kepada Tuhan, kepada Allah, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber jalan keluar, sumber berkat. Apapun masalah itu, kalau tidak, kita bisa putus asa. Dan banyak orang yang karena tidak kuat menanggung beban pergumulan hidupnya, yang terus-menerus berfokus kepada penderitaan yang dia alami, dia menyerah menjalani hidupnya. Dia putus asa. Dan ada yang kemudian bertindak sangat negatif, melukai hidupnya, bahkan mengakhiri dirinya sendiri. Saya pernah melihat sebuah pemandangan yang menyedihkan. Ketika ada seorang bapak disemayamkan, dia sudah meninggal, lalu disemayamkan, di samping kepalanya terdapat sebuah Alkitab. Tetapi kisah hidupnya itu tragis. Dia naik ke gedung yang tinggi, kemudian lompat bunuh diri. Dia seorang Kristen. Dia berfokus mungkin kepada penderitaannya itu,
dan akhirnya putus asa. Dia menghancurkan hidupnya. Saudaraku yang kasih dalam Kristus, harus kita akui memang penderitaan itu luar biasa. Apalagi kalau penderitaan itu datang atau dipicu oleh orang-orang yang kita cintai, seperti Daud oleh Absalom, dipicu oleh istri kita, oleh suami kita, oleh anak kita, oleh orang-orang yang dekat dengan kita, yang seharusnya mengasihi kita. Waduh, beban hidup itu luar biasa berat. Kita bisa menghancurkan diri karena kecewa dan sedih, karena patah hati, karena terluka sangat dalam, atau masalah-masalah lainnya, kegagalan usaha, mengalami kebangkrutan, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Saat seperti itu, kalau kita tidak hati-hati memfokuskan lensa hidup kita, kita bisa menghancurkan hidup kita. Tetapi syukur kepada Allah, puji kepada Tuhan, karena saat kita memandang kepadanya, percayalah, lensa hidup kita itu akan terang. Kita akan melihat di dalam Tuhan itu ada kekuatan baru, ada pengharapan, ada sukacita, ada kemenangan, ada kelegaan. Memang itu mungkin proses yang tidak singkat, bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan ada yang bertahun-tahun. Tetapi selalu saat kita berpusat kepada Kristus, kepada Allah, kita akan menemukan bahwa kita dapat melampaui penderitaan itu. Kita dapat naik satu tingkat lebih dewasa. Dan kita dapat menikmati kekuatan di dalam Tuhan, bukan kehancuran. Hal yang kedua, kita pelajari dari Daud. Selain dia menggeser fokus lensa hidupnya kalau dalam penderitaan, Daud memilih untuk bersyukur kepada Allah daripada marah lalu menghancurkan hidup Absalom. Daud memilih untuk menaikkan puji-pujian, nyanyian kepada Tuhan daripada meratapi dirinya karena kejahatan anaknya. Dan cara Daud bersyukur itu sangat unik, bahkan luar biasa hebat. Kita lihat apa yang Daud katakan. Dia katakan dalam ayat yang ketiga, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Kemudian ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Cara Daud memilih untuk bersyukur, berharap kepada Allah itu sangat baik. Dia menegur dan memotivasi jiwanya sendiri. Dia seakan-akan sedang berdialog dengan dirinya sendiri. Dan memang, bukankah pikiran kita adalah medan pertempuran terbesar? Musuh terbesar bukan di luar sana, tetapi diri saya dan saudara. Di situ pertempuran paling hebat terjadi. Dan Daud menyadari itu. Dia katakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Luar biasa. Daud tidak membiarkan jiwanya itu terperangkap dalam kehancuran. Daud tidak membiarkan hatinya dan pikirannya kalah oleh peperangan iman saat itu.
Daud memilih untuk menegur dan memotivasi dirinya sendiri dan bersyukur kepada Tuhan, berharap kepada Allah. Ingat, Daud bukan bersyukur karena kejahatan Absalom, bukan. Itu kejahatan yang luar biasa, menyedihkan. Tetapi Daud bersyukur karena di tengah-tengah penderitaan seperti itu, dia tahu ada Allah yang telah dia kenal sekian tahun. Allah yang dapat menjadi tempat pelariannya, tempat mencurahkan isi hatinya, tempat dapat melepaskan segala beban yang ada dalam hidupnya. Sehingga Daud dapat bersyukur, Daud dapat menyanyi, Daud dapat memuji Tuhan. Dan pujian yang lahir dari hati yang menderita seperti itu luar biasa kuat, saudaraku. Itu akan menjadi sebuah overton iman yang luar biasa kuat, yang akan memulihkan hidup saya dan saudara. Masalah mungkin masih ada, tetapi kekuatan hati, kekuatan iman, pengharapan itu ada dalam genggaman tangan saya dan saudara, yang sesungguhnya ada dalam tangan Tuhan yang menggenggam tangan kita. Karena itu, mari kita belajar seperti Daud bersikap. Tegurlah dan motivasilah diri kita. Jangan larut dalam kekecewaan, kemarahan berkepanjangan. Jangan biarkan semua kehancuran masa lalu, semua perlakuan buruk orang lain menghantui hidup saya dan saudara hari demi hari, bertahun-tahun lamanya. Jangan biarkan apapun merampas berkat damai, berkat sukacita, berkat bahagia dari Allah bagi saya dan saudara. Kita dapat melakukannya saat kita datang kepada Tuhan, bersyukur kepadanya yang setia, yang tidak pernah membiarkan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang mengerti semua pergumulan hidup yang kita alami. Tuhan mengenal saya dan saudara. Tuhan melihat kesukaran kita menjalani kehidupan ini. Tuhan melihat kesedihan kita hari-hari ini di masa pandemi. Ada yang terinfeksi virus corona, ada yang berjuang untuk pulih kembali, ada yang berduka cita karena telah ditinggalkan kekasih mereka karena terinfeksi virus corona ini. Ada yang tidak bisa mencari nafkah dengan baik karena terhalang situasi pandemi. Ada banyak hal yang terjadi. Dan mungkin di antara Bapak Ibu jemaat sekalian, ada yang sedang terhimpit begitu hebat jiwanya, ada yang sedang gundah gulana, ada yang sedang gelisah, ada yang kelihatan tersenyum tapi hatinya menangis, ada yang kelihatan tampak luar bahagia tetapi sesungguhnya jiwanya hancur. Datang kepada Tuhan, datang, alihkan fokus hidup kita kepada Allah penolong kita, dan bersyukurlah sebab Dia setia. Dan lepaskan semua beban itu, serahkan pada Tuhan. Ampuni orang lain yang menyakiti kita. Percayalah ada jalan keluar untuk usaha pekerjaan kita. Serahkan suami, istri, anak-anak kita kepada Tuhan. Berdoalah, menantikan pemulihan dari Allah yang mengasihi keluarga kita. Percayalah Allah memelihara kita, mencukupkan apa yang kita perlukan. Yakinlah waktu Tuhan itu baik adanya. Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita belajar membuat sebuah overton iman. Tuhan menguatkan kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.
Ya Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami renungkan saat ini. Tuhan, tolong kami untuk mengalami kedewasaan iman. Sangat sukar memang untuk naik satu tingkat di balik ujian-ujian iman, di balik kesukaran penderitaan, apalagi yang berkepanjangan, yang sangat berat untuk ditampu. Tapi kami melihat dari Daud. Kami melihat kehidupannya. Dan kami diberkati Tuhan. Kami sanggup bersama Tuhan oleh kuasa Roh Kudus, oleh Kristus fokus hidup kami untuk dapat melampaui penderitaan dan kesusahan jiwa kami. Menikmati damai sejahtera, kekuatan, pengharapan, bahkan sukacita, dan melihat hidup kami berubah. Dimensi hidup kami berubah. Dari penderitaan kepada kemuliaan, dari kefanaan kepada kekekalan, dari kekecewaan kepada sukacita, dari keputusasaan kepada pengharapan. Tuhan jamah setiap pribadi jemaat sekalian. Tuhan kenal satu persatu. Kami bersyukur sebab Engkau baik, Engkau setia, tidak membiarkan kami dalam kesukaran hidup kami. Terpujilah Allah yang hidup, penolong kami yang maha kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Tiba saatnya kita memberi persembahan yang terbaik sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dapat memberi persembahan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar Bapak Ibu. kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu,
Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapan takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapan takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. A few moments later.
处漂流的子孙都必定蒙福。慈爱的上帝将贫穷变为富足，公义的上帝使人卑微也使人高贵。何等的蒙福，那些信靠上帝的人，义人的子孙永不缺乏，并不会向人讨分。上帝会成全。 Mari saudara, kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Allah dan sekaligus kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Bapak sudah berikan kepada kami terlibat di dalam pekerjaan Allah di gereja Tuhan di tempat ini melalui persembahan syukur. Dan setiap kali kami mempersembahkan syukur kami mengingat bahwa semua berkat-berkat jasmani, berkat materi yang kami terima itu datangnya dari Allah. Karena itu kami belajar untuk mengembalikan sebagian dari berkat-berkat Allah tersebut untuk pekerjaan Tuhan di sini. Kiranya Allah berkenan untuk memberkati dan menguduskannya, supaya melalui persembahan ini, semuanya boleh menjadi semakin baik dan lancar. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu dengan seluruh kebenaran firman Allah yang sudah saudara dan saya dengarkan. Dan mari kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.